Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Arfiansyah dari Prodi Informatika kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan buku motivasi yang berjudul The Memory Manual. Oke, pernah nggak kamu mengalami hal ini? Kamu jalan ke dapur, tapi lupa mau ngapain? Atau kamu bertemu seseorang tapi lupa namanya? Itu hal biasa. Tapi kalau sering, kita mulai khawatir. Apa daya ingatku mulai menurun? Tenang, buku ini hadir sebagai solusinya. The Memory Manual karya Betty Fielding adalah panduan sederhana, praktis, dan positif untuk meningkatkan daya ingat, terutama bagi kamu yang memasuki usia parubaya. Tapi jangan salah, tipsnya juga sangat berguna bagi siapa saja yang ingin menjaga kualitas otaknya. Oke, yang pertama, bab 1, pahami cara kerja memori. Daya ingat kita punya 3 tahapan penting, yaitu menerima, menyimpan, dan mengambil kembali. Banyak dari kita lupa bukan karena bodoh, tapi karena tidak fokus saat menerima informasi. Jadi mulai hari ini, latih fokus. Perhatikan apa yang kamu dengar, lihat, dan rasakan. Ingatan yang kuat dimulai dari perhatian yang tajam. Untuk bab kedua, gunakan alat bantu ingatan. Otak kita mencintai visual dan keteraturan. Gunakan catatan, warna, gambar, atau mind map. Misalnya, untuk mengingat daftar belanja, kamu bisa bayangkan isi kulkas dalam bentuk gambar di kepala, atau tulis daftar penting dengan kode warna. Selanjutnya, bab ketiga, miliki motivasi dan komitmen. Kenapa kamu ingin punya ingatan yang kuat? Cari alasannya. Karena dengan motivasi, otakmu bekerja lebih baik. Dan ingat, tidak ada perubahan tanpa komitmen. Bangun kebiasaan mengingat seperti kamu membangun otot. Mulai dari langkah kecil, tapi lakukan terus-menerus. Selanjutnya, bab keempat, latih otak seperti otot. Mau ingatan tajam, latih otakmu setiap hari. Main teka-teki silang, baca buku, belajar bahasa baru, atau bermain musik. Otak itu seperti otot, dia akan lemah kalau tidak dipakai. Selanjutnya, bab kelima, kendalikan stres dan kecemasan. Stres adalah racun bagi memori. Saat kamu panik, otak tidak bisa menyimpan informasi dengan baik. Maka, ambil waktu untuk relaksasi, meditasi, bernapas dalam, atau hanya sekedar jalan kaki sore bisa menenangkan sistem sarafmu. Selanjutnya, bab ke-6, gaya hidup sehat untuk otak sehat. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, bergerak aktif. 3 hal itu yang mendukung daya ingatmu. Otakmu butuh oksigen dan nutrisi, sama seperti organ tubuh lain. Dan jangan lupakan air putih. Dehidrasi saja bisa bikin kamu menjadi orang yang pelupa. Selanjutnya, bab ke-7, fokus pada hal penting. Jangan paksa otak menyimpan semuanya. Fokuslah pada informasi penting dan bermakna. Gunakan teknologi untuk bantu hal-hal remeh, seperti pengingat jadwal, dan simpan ruang di otakmu untuk hal besar yang benar-benar kamu pedulikan. Untuk selanjutnya, bab ke-8, gunakan imajinasi dan humor. Cerita lucu dan imajinasi kuat lebih mudah menempel di otak. Gunakan humor saat belajar sesuatu yang sulit. Gabungkan konsep serius dengan hal yang konyol. Kamu akan terkejut betapa mudahnya itu diingat.
Oke, selanjutnya bab ke-9, yaitu bab ke-9 berisi interaksi sosial merangsang otak. Manusia adalah makhluk sosial, berbicara, berdiskusi, dan mendengarkan orang lain merangsang kerja otak kita. Jangan menutup diri, mengobrol dengan orang lain itu seperti jogging untuk pikiran. Selanjutnya buku 10, nikmati hidup dan terus bertumbuh. Kuncinya adalah di semangat hidup. Belajar hal baru, tetap aktif, dan menikmati proses adalah cara terbaik menjaga ingatan. Karena hidup terasa bermakna, otak pun akan bertumbuh. Untuk motivasi penutup, kamu bisa asal mau. Usia bukan alasan untuk lupa. Justru di usia parubaya, kamu punya kesempatan emas untuk kembali membentuk kebiasaan berpikir yang kuat. Jangan menyerah, otakmu masih luar biasa. Kamu hanya perlu memeliharanya dengan penuh cinta dan komitmen. Saya akan memberikan tips praktis harian untuk menjaga daya ingat. Yang pertama, buat daftar kegiatan harian. Yang kedua, sediakan waktu 15 menit untuk baca atau belajar hal baru. Yang ketiga, kurangi multitasking. Fokuslah satu persatu. Yang keempat, bicaralah. Bertukar cerita, dengarkan orang lain. Yang kelima, beri waktu istirahat yang cukup. Yang keenam, tertawalah, imajinasi dan humor memperpanjang umur otakmu. Hidup adalah perjalanan panjang, dan memori adalah saksi terbaiknya. Jadi rawatlah dia dengan perhatian, disiplin, dan kasih sayang. Bukan hanya kamu yang lebih cerdas, tapi hidupmu juga akan lebih bermakna. Usia mungkin bertambah, tapi pikiran bisa terus muda. Ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, dan lebih pintar dari yang kamu mau. Sekian penjelasan motivasi dari saya tentang buku yang berjudul The Memory Manual. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.